komposisi. Misalkan di sini ada Z sama dengan, kok miring? Z sama dengan ln U kuadrat ditambah V. Ya, dengan U-nya sama dengan E pangkat X ditambah Y kuadrat, dan V-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y. Oke, Z-nya sama dengan ln U kuadrat ditambah V. Kemudian U-nya itu adalah E pangkat X ditambah Y kuadrat. Dan V-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y. Nah, tentukan do Z per do X dan do Z per do Y. Nah, gimana? Ini namanya fungsi komposisi. Kalian bisa menggunakan aturan rantai atau langsung disubstitusikan. Ya, apa langkah pertamanya dulu? Ya. Apa langkah pertamanya untuk turunan fungsi komposisi? Ada orangnya nggak sih? Yuhu. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Pagi-pagi udah lemas. Ayo, gimana turunannya?
Konsepnya ada di aturan rantai. Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Untuk do Z per do X itu sama dengan Do Z per X-nya, oke. Sama dengan apa? turunan do Z per do U Iya, dikali iya. do U per do X Do U per do X. Oke, ditambah kemudian ditambah ditambah do Z per do V do Z per do V, ya. Dikali. do V per do X. Iya, betul. Ini konsepnya ini. Nah, kenapa seperti ini? Kita lihat di sini ya, di Z-nya ini ada U dan V. Ya, di Z-nya ini ada U dan V, ya otomatis DZ per DU ya. Kemudian ini DZ per DV. Nah, kemudian dilihat di sini. Lihat di fungsi U-nya, apakah U-nya ada X? Kalau ada, ya berarti U-nya yang ini harus diturunkan terhadap X juga. Dan V-nya harus diturunkan terhadap X juga, karena di sini juga ada variabel X-nya. Ini kalau disederhanakan, ini kan U-nya bisa dicoret kan? V-nya juga dicoret. Nah, sama saja dengan do Z per do X. Oke, cari turunan masing-masing dari Z dan juga U dan V-nya. Yuk, sekarang do Z per do U-nya. Kalau Z-nya sama dengan ln, kurang gede, ln U kuadrat ditambah V. Nah, kita mau turunkan terhadap U. Nah, yuk. Do Z per do U. Cari turunan U-nya. Di situ adalah U kuadrat plus V. Apa turunan U-nya? Turunkan yang ada di dalam kurungnya dulu. Turunkan terhadap U. Nah, berapa turunannya? Berapa? 2U, Bu. 2U, kemudian? Dikali Mm-mm. seper U kuadrat plus V. Ya, betul. Ini 2U. Kan turunan dari U kuadrat plus V terhadap U itu adalah 2U. Kemudian ini dianggap satu variabel. Jadinya kan seperti ln P. Kalau ln P itu turunannya adalah per P. Nah, P-nya itu adalah U kuadrat ditambah V. Maka di sini 1 per U kuadrat ditambah V. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena ini kan U kuadrat plus V. Jadi di sini 2U per U kuadrat plus V. Ini untuk do Z per do U-nya. Nah, sekarang kita butuh untuk do Z per do V-nya. Nah, cari lagi do Z per do V. Sama seperti yang ini tadi, yang di dalam kurungnya dulu yang diturunkan terhadap V, baru nanti ln-nya. Berapa turunannya?
turunan U kuadrat plus V terhadap V. Berapa? Satu dikali 1/U kuadrat plus V. Iya, betul. Karena turunan V ini kan 1. 1 dikali turunan len adalah 1/, ya. Berarti di sini 1/U kuadrat ditambah V. Nah, sekarang butuh apa lagi yang belum? Yaitu do U per do X dan do V per do X. Nah, sekarang yang U-nya kita turunkan. U-nya sama dengan E pangkat X ditambah Y kuadrat. Nah, turunan U apa? Terhadap X. Nah, E pangkat X plus Y kuadrat, Bu. E pangkat X plus Y kuadrat. Kenapa sama? Karena dia untuk depan variabel X-nya itu 1, Bu. Jadi Ya, turunan jadi dia turunan kalau dikali apa? itu, Oke. kalau di Ya. Ini ya, X-nya ini turunannya adalah 1. Nah, 1 dikali E pangkat X plus Y kuadrat, maka ini sama E pangkat X plus Y kuadrat. Nah, sekarang V-nya adalah X kuadrat ditambah Y. Nah, maka do V per do X-nya. Nah, gampang ini. Berapa turunan dari X kuadrat plus Y terhadap X? 2X, Bu. X Ya, kuadrat, 2X. Bu. 2X. 2X, Bu, 2X. Ya, 2X. Oke, kalau sudah ada semua, ini poin-poin yang mau kita cari ini. Mulai dari do Z per do U, do Z per do V, do U per do X, dan do V per do X-nya sudah ada. Tinggal disubstitusikan ke konsep aturan rantai ini tadi. Nah, maka untuk do Z per do X sama dengan do Z per do U dikali do U per do X ditambah do Z per do V dikali do V per do X. Oke, do Z per do U-nya kita dapat berapa tadi? 2U per U kuadrat per V. Oke, kemudian do U per do X-nya adalah tetap dikali E pangkat X ditambah Y kuadrat. Kemudian do Z per do V-nya 1/U kuadrat ditambah V dikali 2X. Nah, maka di sini mungkin ada yang bisa disederhanakan? Ini ada yang sama ya, 1 per U kuadrat ditambah V-nya kita keluarkan di sini, maka 2U E pangkat X ditambah Y kuadrat ditambah 2X. Nah, ini turunannya untuk do Z per do X. Oke, yang belum ngerti itu tanya ya, karena nanti ini tuh materinya dari materi 1, materi 2, dan seterusnya itu saling berkaitan. Satu konsep kamu masih bingung atau nggak paham, nanti ke depannya pun kamu yang akan kesulitan gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Itu yang 1 per U kuadrat plus V, yang U sama V-nya nggak ditukar, Bu? Nggak diubah? U sama V-nya. Oh, maksudnya diganti dalam bentuk X gitu? Iya, Bu, X sama Y. Oh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, Bu. Karena Terima kasih, Bu.
Ini sih sebenarnya udah selesai, tapi kalau mau disubstitusikan lagi nggak masalah. Oke, ini yang do X do Z per do X. Nah, sekarang kita cari yang do Z per do Y-nya. Buat konsepnya dulu. Ini ada Z-nya, ada U dan V. Saya tulis lagi. Z-nya sama dengan ln U kuadrat ditambah V. Kemudian U-nya sama dengan E pangkat X plus Y kuadrat. Kemudian V-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y. Nah, sekarang kita cari untuk yang do Z per do Y. Yuk, konsepnya dulu. Berarti do Z per do U dikali do U Ya. per DY. Do U per do Y, oke. Do Y. Ditambah Lanjut, do Z per do V ya. dikali do V per DY. Do Y. Do Y, iya, karena di sini keduanya ada Y-nya, maka yang ini diturunkan terhadap U dan V. Nah, ini di U-nya juga harus diturunkan terhadap Y, karena di sini ada Y-nya dan juga ini Y-nya. Maka nanti ada turunannya, bukan 0. Nah, sekarang kita cari untuk Z-nya diturunkan terhadap U dan juga terhadap V. Nah, kalau Z-nya sama dengan ln U kuadrat ditambah V. Oh, tadi udah ya, do Z per do V ya. Tadi udah ada, tinggal yang mana yang belum? Tadi do Z per do U dan do Z. Yang mana? Yang U. Oke. U-nya sama dengan E pangkat X ditambah Y kuadrat. Gitu. Do U per apa? Do Y. Apa yang dicari? Do Y, Bu. Do Y. Apa? Berapa turunannya? 2Y E pangkat X plus Y kuadrat. Iya, betul. Ya, 2Y karena turunan yang diturunkan kan Y-nya, berarti X-nya ini 0. Berarti di sini Y kuadrat itu turunannya adalah 2Y E pangkat X ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang yang do V per V-nya berapa? Nah, V-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y. Oke, kita turunkan terhadap Y. Nah, berapa nih? 1 bukan, Bu? 1. Ya, karena turunan X kuadrat ini kan nggak ada Y-nya, maka turunan X kuadrat ini adalah 0. Nah, Y-nya ini turunannya adalah 1. Nah, kita substitusikan tadi untuk do Z per do U-nya adalah 2U per U kuadrat ditambah V dikali do U per do Y-nya adalah yang ini 2Y E pangkat X ditambah Y kuadrat ditambah do Z per do V-nya tadi 1 per U kuadrat ditambah V dikali do Z per do Y-nya adalah do V per do Y-nya adalah 1. Nah, ini juga sama. 1 pernya ini bisa kita keluarkan. U kuadrat ditambah V. Ini dikali. Ini kalikan boleh ya. Berarti 4 UY E pangkat X ditambah Y kuadrat. Nah, ini ditambah 1. Begitu. Oke, masih ada yang bingung? Oke, saya kasih satu soal lagi. Z-nya sama dengan X kuadrat ditambah akar Y
dengan Y-nya sama dengan sin X. Nah, tentukan dz per dx-nya. Gimana? Kalau di sini z-nya itu ada 2 variabel, ya dia turunkan terhadap 2 variabel itu. Kemudian di sini ada y-nya, ya y-nya diturunkan terhadap apa di sini variabelnya. Tinggal digabungkan ke dalam aturan rantai. Jangan menjawab, Bu. Boleh. dz per dx sama dengan D apa do? do z per Oke. dx Do z per do x sama Ya. dengan turunan dari x kuadrat. turunannya yang mana, yang ini? Ya. Jadi apa di sininya? dx. Dx, oke. Do z per do x. Terus? Ditambah. Oh, ini D nih. Oke. Dz per dx ditambah Do z per dy. Do do y. y. Dikali dy per dx. Ya. Oke. Ada lagi lanjutannya? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini kan diturunkan terhadap keduanya ya, terhadap X iya, terhadap Y iya. Sebetulnya ini bisa langsung disubstitusi, jadi akar sin X. Sebetulnya gitu boleh. Nah, makanya kalau Y-nya ini disubstitusi sin X, maka di sini akan jadi satu variabel nih Z-nya. Makanya yang ditanya itu bukan do, tapi D. Nah, tapi kalau setelah disubstitusi, variabelnya masih ada 2, makanya yang dipakai adalah do. Seperti yang tadi, ini kalau U-nya kita ganti dengan E pangkat X ditambah Y kuadrat, kemudian V-nya kita ganti dengan X kuadrat ditambah Y, ini masih ada 2 variabel di dalam Z. Makanya pertanyaannya itu do Z per do Y atau do Z per do X. Tapi kalau yang ini, kalau kita substitusikan Y-nya sama dengan sin X, ini jadi satu variabel. Maka yang ditanya adalah dz per dx. Nah, ini aturan rantainya. Yang pertama, Z-nya diturunkan terhadap X. Yang kedua, Z-nya diturunkan terhadap Y. Karena di sini hanya ada Y sama dengan sin X, maka Y-nya diturunkan terhadap X. Maka yang untuk do Z per do X ini nggak ada pengalinya. Karena di sini tidak diketahui X sama dengan berapa. Nah, ini udah betul aturan rantainya. Nah, yuk kita cari do Z per do X-nya jadi berapa? Do Z per do X-nya 2x, betul. Kemudian do Z per do Y-nya
Berapa tuh akar Y turunannya? Setengah Y pangkat min setengah. Setengah Y pangkat min setengah. Oke, atau bisa ditulis dalam bentuk lain nggak? Setengah Y pangkat min setengah. Ini bisa ditulis dalam bentuk lain? 1/2 akar Y, Bu. Oke, per 2 akar Y. Oke, kemudian yang ini turunannya dy per dx-nya Cos Cos X. X. Nah, oke, tinggal substitusikan. Berarti di sini 2x ditambah 2z per 2y-nya adalah 1/2 akar y dikali cos x. Nah, bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya? Nah, ini sudah. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, di video itu ada turunan fungsi implisit nggak? Saya udah kasih belum? Belum ya? Oke, di sini Implisit belum, saya Bu. tambahkan. Belum ya? Oke, jadi saya tambahkan untuk turunan fungsi implisit. Nah, untuk fungsi implisit ini di mana jika z-nya itu sama dengan fx, y ya, dengan fx, y-nya ini sama dengan 0. Nah, ini bisa diturunkan menjadi dy per dz sama dengan min 2z per 2y per 2z per 2x. Oh, kebalik, x dulu, sorry. Ini 2x, ini 2y ya. Nah, ini untuk turunan fungsi implisit. Nah, atau langsung diturunkan secara dengan aturan rantai juga bisa ya. Oke, kita coba. Ini ya, negatif, kurang jelas tulisannya. Ini min 2z per 2x per 2z per 2y. Nah, pertama diturunkan terhadap x, kemudian dibagi dengan turunan terhadap y. Nah, ini kan formula yang jadi. Nah, kita akan coba sebelum kita gunakan rumus ini. Misalkan saya punya fungsi, ya, sebuah fungsi implisit, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurang r kuadrat sama dengan 0. Nah, bedanya fungsi implisit dengan yang lain, kalau fungsi implisit itu fx, y-nya itu sama dengan 0. Nah, maka di situ nanti bisa diturunkan terhadap x dan juga bisa diturunkan terhadap y. Nah, kalau 3 variabel seperti ini, R-nya itu disebut sebuah konstanta ya. Anggap saja itu adalah sebuah konstanta. Nah, di sini variabelnya adalah X, Y, dan Z. Maka bisa diturunkan terhadap X, bisa diturunkan terhadap Y, dan juga bisa diturunkan terhadap Z.
Nah, bagaimana caranya mencari turunan dari x kuadrat plus y kuadrat tambah z kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Nah, gimana? Nah, kalau untuk yang dua variabel, ini kan do X per do Y ya. Nah, yang 3 variabel coba. Di sini Z-nya saya tambahkan. Di sini Z-nya sama dengan F, X, Y, Z dengan F, X, Y, Z sama dengan 0. Nah, berarti gimana? Oh, kayaknya kamu udah pernah dapet ya di kalkulus 1 deh. Coba bentar ya. Oke. Udah pernah dapet. Nah, nih. Dulu di kalkulus 1 itu udah disinggung sedikit. Nah, nih. Ayo kita ingat-ingat. Ini yang saya maksud. Sebelum kembali menggunakan rumus, itu ada kita bisa menurunkannya secara langsung. Nah, nanti hasilnya itu akan sama ketika diturunkan dengan menggunakan formula yang sudah ada. Nah, kita akan buktikan dulu. Nah, coba diingat-ingat. Ini udah pernah dibahas belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, udah ingat? Oke, ini saya print screen dulu. Oke, ini di keep dulu. Nanti kita bahas setelah kita review yang ini. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah fungsi implisit dua variabel X dan Y. Nah, yang mau kita cari adalah dy per dx ya. Nah, sekarang dari masing-masing suku ini kita akan turunkan semuanya.
Nah, yang suku pertama ini adalah X pangkat 3, kemudian suku yang kedua adalah XY pangkat 2, dikurangi X kuadrat Y, ditambah Y pangkat 3. Sama dengan, ini kan kalau dipindahkan ke sebelah kiri, ini adalah sama dengan 0. Nah, tadi fungsi implisit itu ciri-cirinya si fungsi itu sama dengan 0. Oke, jadi gimana nih? Yang X ini kan hanya satu variabel ya, berarti dia hanya diturunkan terhadap X. Berarti nulisnya gimana? Do X pangkat 3 per do X. Ditambah, Kenapa do, kemudian Bu? yang... Nah, kenapa do? Ada yang bisa jawab? Oke. Kenapa do? Kenapa enggak D? Untuk yang X pangkat 3 ya. Kalau menurutmu yang benar yang mana? Do atau D? Sepertinya D, Bu. Karena kan cuman X aja, nggak ada Y-nya. Karena hanya X pangkat 3. Nah, kalau yang untuk XY kuadrat pakainya apa? Yang suku yang kedua. Mungkin do, Bu. Do. Oke ya, kita tulis dulu ya. Berarti ini D. Nanti kalau sudah kita tulis semuanya, nanti kita akan tahu bedanya di mana sih gitu. Berarti ini saya tulis dulu D ya. Ini juga D. Ini juga D. Nah, kemudian yang ini do tadi ya. Do dari XY kuadrat per do X. Kemudian dikurangi atau ditambah deh. Ditambah dengan do X kuadrat Y per do X. Kemudian ditambah dengan do Y pangkat 3 per do Y sama dengan do, ini D. Kan biar sama ini. Berarti ini D dari 2X per DX dikurangi D dari 3Y per DX ditambah D. D dari 4 DX. Oke, sekarang bisa turunkan yang ini. Berapa hasilnya ini? 3X pangkat 2, Bu. Oke. 3X pangkat 2 ditambah yang ini Y kuadrat, Bu. Y kuadrat. Oh, diturunkan terhadap X ya. Iya, Berarti Bu. Jadi Y kuadrat. AA. Berarti di sini Y kuadrat DX per DX ditambah, karena ini ada X ada Y. Jadi 2 kali. Satu lagi. Berarti 2Y dikali X per DX ya, Bu? Ini kan ada 2 variabel ya, ada X dan Y. Nah, oke, kita turunkan X-nya, berarti kan turunan X itu Y kuadrat, berarti Y kuadrat DX per DX. Nah, yang ini berarti kita turunkan Y-nya. Kalau Y-nya diturunkan jadi apa? 2Y. X. Y. Bener nggak? 2XY. Nah, Ya, benar, Bu. ini DY per DX. Gitu ya.
Hati-hati ketika ada dua variabel seperti ini. Jadi ketika di sini ya itu ada dua ya, ada X dan juga ada Y. Oke, lanjut. Kemudian yang suku yang ini lagi. Ditambah lagi. Oh ini min ya. Oke, untuk yang suku yang kedua ini ada dua ya. Yang pertama yang terhadap X dan juga terhadap Y-nya. Jadi DY per DX. Kalau yang ini DX per DX, ini DY per DX. Nah, sekarang yang suku ketiga. Berapa? X DX-nya ada? Berapa turunan terhadap X-nya? Yuk. Sekarang yang ketiga ini, turunkan terhadap X dulu. 2X Y, Bu. Oh, ini ada minnya. Oh, berarti min 2X Y. Ya. Ya, min 2XY. Ya. Di sini DX per DX ditambah sekarang Y. Yang Y-nya? X kuadrat. 3Y bukan. Min ya. Oh, Min X kuadrat. Nah, kan diturunkan DY terhadap per Y ya DX. min X kuadrat. Di sininya DY per DX. Nah, maka ini tuh satu paket turunan dari yang suku yang ketiga. Ini X ya, sorry. Yang ditanyakan DY per DX. Nah, sekarang yang suku keempat. Untuk yang ini. 0, Bu. Nol. Tapi bisa DX per DX-nya nggak ada. Kemudian DY per DX-nya dia 0 ya. Berarti ini 0. Oke. Iya, Bu. 0. Merah. Ya, betul. Yang sebelah kanan. Yang ini sekarang 2, Bu. sama dengan 2 ya. Oke. 2 ditambah. Nah, sekarang yang ini. Nol juga. Iya, Bu. Atau 0 3. juga. Atau 3Y. 0 juga. 0, Bu. Yang ini 0. 0. Nah, kita lihat ya. Ini 0. Berarti kita lihat. Mana tadi soalnya? Nah, di sini untuk yang pensil. Oke. Untuk yang X pangkat 3 ya. Turunannya adalah 3X kuadrat. Ini ya, 3X kuadrat DX per DX. Karena di sini dia tidak punya variabel Y. Oke. Nah, kemudian untuk yang XY kuadrat ya, dia pecahannya ada 2 nih.
Nah, yang pertama adalah Y kuadrat ya, karena diturunkan terhadap X maka tinggal Y kuadrat dx per dx. Kemudian kalau diturunkan terhadap Y berarti X-nya masih di depan, di sini turunannya Y kuadrat dari dx. Nah, jadinya yang ini. Ya, Y kuadrat dikali 1, karena dx per dx itu 1. Kemudian X dikali turunan dari Y kuadrat sama dengan 2Y. dy per dx. Oke. Nah, sekarang yang suku yang ketiga, ya, suku yang ketiga itu adalah min X kuadrat Y. Diturunkan terhadap X-nya sama dengan 2X, berarti dx per dx. Nah, kemudian diturunkan terhadap Y. Ini 2X ya, Y-nya tetap ya kalau diturunkan terhadap X. Kemudian kalau diturunkan terhadap Y berarti min X kuadrat. Nah, poinnya itu dari sini ke sini. Ini adalah suku yang ketiga. Nah, kemudian ini Y pangkat 3-nya ini, di sini turunannya adalah 3Y kuadrat. Kenapa 3Y kuadrat bukan 0? Ayo. Kalau 3Y kuadrat itu kan dia harusnya turunan terhadap Y, bukan turunan terhadap X. Ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Bisa kalian lihat dari yang saya kotakin yang pertama sama turunan suku yang kedua dan suku yang ketiga. Konsepnya ngambil dari situ. Nah, kembali lagi saya ingatkan, ini adalah turunan fungsi implisit, ya, turunan fungsi implisit, di mana ketika ada dua fungsi variabel, yaitu misalkan X dan Y, nah itu bisa diturunkan terhadap X dan juga bisa diturunkan terhadap Y. Lalu bagaimana dengan yang turunan terhadap X? Atau, lalu bagaimana ketika si variabel itu hanya terdiri dari satu variabel? Misal nih ada X dan juga Y sendirian. Nah, berarti si X ini ya diturunkan terhadap X, karena kan yang ditanya adalah dy per dx. Nah, si Y-nya ini juga diturunkan. Kalau diturunkan terhadap X, ya dia 0. Nah, gini. Gimana ya? Di sini ya. Oke, misalkan ya, kita fokus ke fungsi implisit. Nah, ketika kita punya X pangkat 3, X pangkat 3 Y kuadrat ditambah X kuadrat, ya, sama dengan 0, ini ditanya dy per dx. Nah, dari sini untuk yang suku yang pertama, ya,
itu bisa diturunkan terhadap X dan bisa diturunkan terhadap Y. Nah, oke, berarti kita turunkan terhadap X-nya dulu, berarti 3X kuadrat, ya, dx per dx. Kemudian ditambah, ini kan ada Y juga. Oke, kita turunkan Y-nya. Oh, ini kurang. Sorry, ini turunan terhadap X berarti 3X kuadrat Y kuadrat dx per dx. Ya, dx per dx ini menandakan bahwa yang diturunkan itu adalah X-nya. Kemudian ditambah dengan yang sekarang kita turunkan Y-nya, jadi berapa? Jadi berapa turunan Y-nya? 2X 2 ya Y. Y. Nah, di sini adalah dy per dx. Oke ya, karena kita tujuannya itu mencari si dy per dx ini. Kalau nggak dibuat dy per dx, nanti ini nggak ada untuk dy per dx-nya. Kemudian ditambah yang sekarang yang x kuadrat. Berarti si x kuadrat ini bisa diturunkan dx per dx, nggak bisa dy per dx karena sini nggak ada y. Maka berapa turunannya? 2x dx per dx. dx. Nah, sama dengan 0. Maka di sini ini dx per dx ini 1 berarti 3x kuadrat y kuadrat ditambah 2x pangkat 3y dy per dx ditambah 2x sama dengan 0. Nah, ini kalau dipindah ruas nanti kita dapatnya ini dy per dx-nya. Jadi dy per dx ini sama dengan ini pindah, ini juga pindah, berarti kan min 3x kuadrat y kuadrat ditambah 2x per ini kan 2x pangkat 3y. Nah, ini hasil yang seperti yang di formula itu. Artinya di sini walaupun dia itu nggak punya X juga, dia harus tetap diturunkan. Karena dianggap di sini koefisiennya adalah 1. Kalau ini kan koefisiennya ada nih X pangkat 3, makanya di sini kalau diturunkan terhadap Y-nya itu, ini tadi 2 dari turunan Y ya kan? Nah, ini Y-nya yang diturunkan, berarti 2Y dikali X pangkat 3. Nah, berarti bagaimana untuk turunan dari yang Y-nya ini? Nah, berarti kan di sini bukan 0, karena ini diturunkan dianggap si koefisien yang Y-nya ini adalah 1. Jadi berapa? Atau yang paling mudah gini, misalkan adalah X kuadrat ditambah Y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini buat turunannya gimana? Ini kan 2X dx per dx ditambah turunan dari Y 3Y kuadrat. Nah, di sininya dy. Nah, dy per dx sama dengan 0. Jadi tuh kita mengikuti turunannya itu mengikuti variabelnya itu apa. Kalau variabelnya X ya diturunkan dx per dx. Kalau variabelnya Y berarti dy per dx. Kalau ada dua-duanya ya turunkan terhadap dx dx, dy dx.
Nah, maka di sini untuk yang ini kan 2x ya dikali 1 ditambah 3y kuadrat dy per dx sama dengan 0. Berarti dy per dx-nya berapa dong? Berapa? Min 2x per 3y kuadrat. per 3y kuadrat. Maka di sini untuk turunan si y pangkat 3-nya ini bukan 0 tetapi berapa? Ya. 3y kuadrat 3 dy per dx. dy. Nah, oke. Betul. Nah, sekarang yang 2x-nya benar turunannya 2 tadi ya, dx per dx. Oke, saya tulis dulu aja. Berarti yang di sini adalah 3x kuadrat dx per dx. Oke, sekarang yang sama dengannya untuk turunan 2x berarti 2 ya. 2 dx per dx. Kemudian ditambah ini berarti dy per dx ya. Berapa turunannya? Min 3 ya. Min 3 dy per dx. Nah, kalau yang ini baru 0. Nah, berarti kita sudah sampai. Nah, udah sampai ini. Tinggal kita kumpulkan mana yang ada dy dan dx-nya, mana yang nggak ada dy dx-nya. Oke, kita kumpulkan dulu. Berarti untuk yang ini adalah dx per dx sama dengan 1, ini juga, ini juga. Berarti yang dx sama dx kita kumpulkan jadi 1. Ini 3x kuadrat ditambah berapa lagi? Ini, dan ini. Nah, berapa aja? 3x kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian min 2xy ya, min 2 kemudian min min 2. 2. Oke. Ini ya. Kemudian ditambah sekarang yang ada dy dx-nya. Ini ini, kemudian ini juga, dan ini juga. Oke. Jadi ditambah 2xy ya. Kemudian dikurangi x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Ini kalau dipindah jadi plus 3 dy per dx sama dengan 0. Nah, tinggal dibuat dy per dx. dy per dx sama dengan yang ini ya. Min 3x kuadrat ditambah y kuadrat min 2xy min 2 per yang ini 2xy min x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 3. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi memang harus semua diturunkan ya. Tujuannya nanti untuk mencari dy per dx. Oke, sampai sini paham nggak? Nah, coba yang ini. Berarti bagaimana cara menentukan si dy per dx-nya?
Ibu, permisi Bu, Ya, ingin bertanya Bu. ya, gimana? Enggak, Bu, Ya mau boleh, bertanya, Bu. silahkan. DY per DX Bu, ini kalau fungsi implisit tuh turunannya dibalik ya Bu? Apa gimana ya Bu? Soalnya biasanya kan kalau DY, kalau misalkan mau nurunin turunannya itu bukan harusnya DX per DY ya Bu? Maksudnya jadi kalau variabel yang mau diturunin tuh biasanya ada di penyebutnya gitu Bu. Oh, misalkan jadi variabel yang mau diturunkan ada di penyebut. Ya, Misalkan bukan DY per DX. Berarti yang diturunkan itu variabel X ya gitu. Iya. Oh iya benar, itu kalau misalkan turunan iya benar seperti itu. Misalkan ada fungsi Z, Z-nya itu adalah XY. Berarti kalau mau diturunkan terhadap X berarti kan do Z per do X. Kalau mau diturunkan terhadap Y, do Z per do Y, gitu kan. Nah, dalam fungsi implisit itu kalau misalkan dia fungsinya si dua variabel ini kan kita nggak tahu nih fungsi yang di luar itu apa. Apakah Z, apakah Y, atau apa, atau X gitu. Nah, di sini kan sama dengannya 0. Kalau di fungsi implisit tadi saya bilang di sininya itu sama dengannya 0. Kalau yang fungsi biasa ya, fungsi biasa itu Z sama dengan F, X, Y, Z. Nah, tapi kalau di fungsi implisit ini itu F, X, Y, Z-nya itu sama dengan 0. Gitu bedanya. Ya. Nah, kalau ini benar bahwa ini adalah do Z per do X, ya, do Z per do Y. Nah, ini kalau ada Z kecil ya berarti do Z besar per do Z kecil gitu. Nah, bagaimana kalau ini adalah fungsi implisit? Nah, itu harus kalau misalkan yang dicari adalah dy per dx ya semuanya diturunkan terhadap x. Kalau y tetap diturunkan terhadap X juga, Z-nya juga sama. Tadi, jadi muncul si turunan yang baru. Jadi di sini itu muncul si dy per dx ini. Karena apa? Y-nya itu diturunkan terhadap X. Ya kan? Di sini itu bukan fungsi Z, bukan fungsi apa, tapi ini sama dengan 0. Maka disebut sebagai fungsi implisit. Nah, yang ini nih Bu, yang 2x dy per dx ini Bu. 2x yang di slide berapa? Coba. Ini Bu, ini di slide 7 ini. Yang ini. Nah, yang ini. Bukan Bu, yang itu yang ada ungu, yang 2x ya. Diturunkannya terhadap y ya Bu. Dua-duanya diturunkan terhadap X. Nah, Jadi gini, ini kan yang suku yang kedua ini kan ya, ini kan suku kedua nih. Ada variabel X, ada juga variabel Y. Nah, berarti yang untuk turunan X itu digunakannya dx per dx. Untuk yang turunan yang Y-nya, maka ini Y-nya itu diturunkan 2XY atau X2Y, tetapi ini adalah dy per dx. Nah, itu saya bingung Bu, di situnya kan yang diturunin Y-nya, tapi dy-nya di atas gitu Bu, jadi saya bingung. Nah, ini, oh ya paham maksudmu. Oh gini loh, maksudnya gini. Ini itu kan ada dua variabel ya, berarti kan si fungsinya itu diturunkannya terhadap si dua variabel itu. Jadi
Kan itu ada fungsi X, ya berarti dx-nya itu diturunkan terhadap X. Lihat di sininya, yang ditanya itu apa? Di sini kan dy per dx. Berarti ya X-nya ini diturunkan terhadap X, Y-nya juga diturunkan terhadap X. Nah, tapi kan kalau yang di sini itu dx, kenapa? Karena di sini yang diturunkan variabel X. Fungsi implisit itu fungsi berkebalikan sih sebenarnya. Bahasa yang kita ini ya, fungsi yang berkebalikan. Oh, Nah, berarti kebalikan kemudian, ya gimana? Jadi berkebalikan sama sama turunan pada umumnya gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi kan di sini, ini kan ada variabel X dan Y. Kan harusnya ini ya, yang di bawah ini harusnya kan ada di atas nih, berarti kan dx per dy gitu kan. Nah, masalahnya itu, kita di sini tuh kita nggak tahu fungsi umumnya itu apa. Apakah Z, apakah Y, ataukah X. Itu. Nah, makanya kita akan mencari fungsi umumnya itu apa. Apakah si fungsi umumnya itu Y, ataukah fungsi umumnya itu Z, atau fungsi umumnya itu X. Kalau yang fungsi-fungsi biasa, yang tadi saya bilang, ini saya scroll ke bawah. Kalau di sini kita sudah tahu nih fungsi umumnya itu adalah, ini kita tahu nih fungsi umumnya itu adalah fungsi Z. Tetapi di sini kita itu belum tahu fungsi umumnya itu apa. Apakah Z, apakah Y, ataukah X. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, makanya di sini itu sama dengan 0. Kalau nggak di sininya tidak sama dengan 0, itu nggak akan ketemu fungsi utamanya. Misal di sini kita akan cari fungsi utama dari dy per dx. Berarti kan kuncinya itu ada di y. Ya, kuncinya ada di y. Nah, kemudian turunannya itu adalah x di sininya. Maka kalau si variabelnya x ya berarti kan gampang kan, tinggal dx per dx. Tapi kalau variabelnya y ya berarti harus dy per dx. Gitu. Jadi memang kalau ada dua variabel gini berarti harus 2 kali turunannya. Karena kita mau mencari fungsi umumnya, fungsi umum dari turunan y. Nah, ini kan kalau dy per dx ini ya biasanya ditulisnya fungsinya apa? Fungsi dari y sama dengan fx kan? Nah, kan awalnya seperti ini, y sama dengan fx, makanya jadi dy per dx. Karena di sini 2 variabel dan dia campur-campur, makanya dia harus diturunkan terhadap si x dan y. Tetapi kebalikannya, benar yang kamu bilang tadi, kebalikan dari turunan fungsi pada umumnya. Ini nih. Nah, oke. Untuk mungkin biar agak lebih jelas lagi, kita coba pecahkan yang ini. Di sini ada fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat. Di sini ada 3 variabel. Bisa diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, dan diturunkan terhadap Z. Yang pertama ada X per DX ya. Ya, kemudian dy ditambah dy per dx, Bu. dy per dx, oke. Terus yang terakhir, yang ini yang Z ditambah dz per dx.
dz per dx. Nah, kalau dz per dx hasilnya berapa? 2Z. Oke. Nah, kalau kita lihat dari rumus ya, rumus ini tadi apa? dy per dz. DZ-nya Tunggu, nggak hilang ini ya? kayaknya keliru. DZ-nya kalau di api yang di ruas kanan kalau dicoret bukannya hilang ya Bu DZ-nya Bu? Yang di mana? Slide berapa? Ini yang ini. Oh, yang ini. Bu. Nah, iya, Oh, slide itu yang ini. kan ini kan sebenarnya yang ruas kanan itu sama dengan yang ruas kiri kan ya Bu? Nah, apakah ini sama ketika si dy per dz sama dengan min dz per dx ya dibagi dengan dz per dy. Nah, ini sama nggak? Beda. Oh, ini kalau beda, bentar. Ini jadi kalau dicoret jadi apa? dy per dx ya? Iya. Oh, berarti ini bukan z, betul. Ini bukan z, sorry. Ini berarti ini kan variabelnya dua nih, variabel x dan juga variabel y. Berarti dz per dx dibagi dz per dy. Kalau diginiin berarti, oh ini x ya. Sorry. Nah iya, dy per dx. Ini juga tadi yang ditanya apa? dy per dx ya? Oh ya betul. Oke, kalau gini paham? Paham Bu. Nah, ini betul. Jadi kalau ini mau kita balik, berarti kan dy per dx ya. Ini sama dengan ini itu kalau dz-nya bisa dicoret gitu, seperti yang aturan rantai. Nah, ini yang untuk dua variabel. Berarti kalau yang untuk 3 variabel, yang ditanya itu yang mana? Gini, kalau ini 3 variabel, berarti kan ada variabel x, ada variabel y, dan ada variabel z. Berarti di sini jangan z lagi. Ini misalkan w lah. W sama dengan f x y z. Berarti kan di sini f x y z sama dengan 0. Nah, berarti lihat di variabel yang paling akhir, berarti z ya. Berarti dz per dx sama dengan, bisa juga dz per dy sama dengan, gitu. Saya pindahin dulu. Berarti di sini dz per dy. Nah, bisa 2. Kalau yang ini hanya 1, ini variabel terakhirnya apa? Y, berarti dy per dx. Kalau yang ini, ya, ini kan ada x, y, z, berarti z-nya itu bisa ke x, dan z-nya juga bisa ke y. Nah, kalau yang ini gimana? Bentuknya Bu maksudnya. Kayak gininya. W per x per w per z min ya. Kemudian yang ini min, ini apa di sininya w, berarti w per y per z. Nah, ini untuk
fungsi implisitnya. Nah, lalu bagaimana pemecahan yang ini? Yang ini. Apakah bisa dy per dx? Karena ini 3 variabel. Nah, kalau ini 3 variabel berarti ya nggak bisa dy per dx aja. Jadi, dia yang ditanya adalah do z per do x atau do z per do y. Ya, berarti di sini do z per do x ya, bisa juga do z per do y. Nah, gimana yang do z per do x? Berarti tadi kita harus cari do w per do x-nya dan juga do w per do z-nya. Nah, cari turunannya. Kalau diturunkan secara implisit yang pakai cara kayak gini gimana? Yang langsung diturun-turunkan. Nah, gimana? Nah, di sini kan ada, kita cari yang pertama dulu yang ini yang kedua. Nah, ini x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ya, dikurangi r kuadratnya adalah sebuah konstanta. Nah, maka kalau kita mau mencari do z per do x, ya berarti ini diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap y, diturunkan terhadap z. Semuanya gitu. Kalau ada 3 variabel. Nah, di sini kan dia satu-satu tuh. Masing-masing x-nya sendiri, y-nya sendiri, z-nya sendiri. Nah, lalu bagaimana? Langsung diturunin aja gitu, Bu. Nah, lalu turunin yang x-nya jadi apa tadi? dx per dx kan? Iya, Bu. Nah, kalau y-nya berarti kalau y? Ini yang buat nomor 1 kan ya, Bu? Ya, yang dz per dx-nya. Ini soalnya bisa 2. Kalau yang mana tadi? Yang ini kan hanya ini kan hanya 2 variabel, berarti bisa dy per dx aja, nggak bisa dy per dy. Kalau yang ini kan ada 3 variabel nih, ada x, ada y, ada z. Berarti bisa do z per do x, bisa do z per do y. Nggak bisa do z per do z. Nah, sekarang kita coba dulu yang do z per do x-nya. 2x dx per dx. Oke, 2x dx per dx ditambah yang y-nya 2y dy per dx, Bu. 2 ya, dy per dx sama 2z 2 dz per dx. Kalau yang konstantanya itu 0. oh ya, oh 0. oh iya nggak ada variabelnya, Bu. Oke, kemudian
hasil akhirnya itu do Z per do X-nya adalah min X per Y. Ini hasil akhirnya adalah min X per Y. Kemudian yang ini hasilnya adalah min Y per Z. Sorry, ini min, kok X per X sih? Min X per Z. Kalau pakai rumus ini. Kalau masih bingung pakai yang rantai, coba pakai rumus dulu deh. Do W per do X per do W per do Z-nya. Kalau yang do W per do X sama do W per do Z itu seperti turunan biasa. Nah, coba pakai rumus dulu. Internetnya mati. Coba pakai rumus dulu deh. Do W per do X dan do W per do Z. Bisa kan ya nurunin ini terhadap X dari soal yang ini tadi? Ini diturunkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap Z. Oke, saya tanya dulu, paham atau enggak? Dari yang bentuk yang ini nih, sama yang di slide 7 ini, kemudian sama yang di slide 8. Dan yang di slide 9. Bagian mana yang masih bingung? Biar saya perjelas dulu sebelum dilanjut. Coba ditanya dulu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, itu Bu, kan itu 2X tambah 3Y kuadrat, tiba-tiba pas pindah ruas, ya kok bisa jadi pecahan gitu ya, Bu? Kan? Oh, ini. Ya, Kan gini, ini kan yang mau dicari kan DY per DX nih, ya kan? Nah, berarti kan gini, ini kan sama dengan 0 nih. Berarti ini 3Y kuadrat DY per DX sama dengan yang ini pindahkan ke sebelah kanan, min 2X.
Ya. Kemudian kalau yang dicari adalah dy per dx sama dengan, ya udah berarti min 2x per ini 3y kuadrat. Gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Yang ini gimana? Bisa ketemu min x per z? Kalau yang ditanya adalah dz per dx atau dz per dx, Apa dy per dx yang nggak dipakai, Bu? Buat dy yang per dx-nya nggak dipakai? dy per dx tadi yang di slide ke-7 itu kan variabelnya cuma ada 2 ya, Bu? Betul. Nah, terus kan itu digabung yang dx per dx-nya sendiri, terus yang dy per dx-nya sendiri. Terus baru Ya. luas. Nah, berarti kalau yang 3 variabel itu kan yang diminta dz per dx-nya doang. Yang ini. Betul, ini yang pertama, ini bisa dz per dx, yang kedua bisa dz per d, dan ini terpisah. Nah, ini aplikasinya gimana di sini? Langsung dipindah aja gitu, Bu? Langsung dipindah? Ini maksudnya kalau dz per dx berarti min x per z, min 2x per 2z ya, Bu? Ya, betul. Kemudian? Terus yang buat dz per dy-nya berarti 2y per 2z, berarti min y per z maksudnya, Bu? Ya, kalau kita lihat dari dz per dx, berarti kita hanya butuhnya yang ini kan? Sama ini. Iya, Bu. Nah, berarti ini 1, berarti untuk yang dz per dx itu adalah ini dz ya, dz per dx. Ini awalnya ada 2z-nya. 2z sama dengan ini kan 2x, berarti min 2x. Kemudian ini dz per dx-nya sama dengan min 2x per, oh sorry, 2z. Oh, min 2x ini per 2z ya. Nah, ini kan bisa dibagi. Jadi sama dengan min x per z. Nah, kemudian untuk yang dz per dy. Formulanya nggak ganti ya, Bu? Masih pakai yang 3 ini? Nah, kira-kira gimana? Kalau untuk dz per dy. Ganti. Ganti aja, iya diganti maksudnya, Bu. Nah, oke. Sebelum lanjut ke duanya, ini kenapa yang 2y kali dy per dx ini kok nggak dipakai? Nggak diminta. Yang ini. Kenapa nggak dipakai? Atau gimana cara menghilangkan itu? Karena kita kan harus dihilangin ya. Nggak, kalau misalkan nggak dihilangkan, alasannya apa? Itu kok nggak dipakai gitu? Karena bukan yang diminta bukan dy per dx, tapi dz per dx, kan nggak ada dy, Bu, yang diminta. Ya, betul. Karena untuk di pertanyaan yang pertama itu adalah dz per dx. Nah, ketika
ini kan di sini dia nggak punya Z ya, dia nggak punya Z juga, dan dia juga nggak punya X. Nah, karena yang ini tadi 2X kalau diturunkan DX per DX. Yang ini 2Y itu diturunkannya adalah DY per DX. Nah, maka kalau yang ini adalah DZ per DX. Karena yang di sini dimintanya adalah DZ per DX, berarti yang dipakai adalah Z dan X-nya. Nah, oke, ini masih agak belum terjawab dengan pasti. Saya buatkan satu lagi yang untuk DZ per DY-nya. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang yang DZ per DY. Gimana yang DZ per DY? Ganti formula kan ya, Bu? Ya, betul. Karena di sini yang bawahnya Y. Iya. Yang X-nya gimana? 2X per DX per DY ya, Bu? Nah, 2X sama dengan DX per DY. Kemudian ditambah yang ini 2Y DY per DY. Nah, oke. Ditambah yang ini. Terus 2Z DZ per DY. DZ per DY. Iya. Sama dengan 0. Nah, yang dicari adalah DZ per DY. Nah, berarti yang dipakai yang ini saja. Ya. Nah, ini kan DY per DY kan 1. Berarti kan 2Y ditambah 2Z. Ini DZ per DY. Nah, berarti ini sama dengan 0. Maka DZ per DY sama dengan mana yang dipindahin duluan? Ini ya, min 2Y per 2Z. Nah, ini coret deh, jadinya min Y per Z. Gitu. Terus sisanya yang ada yang mau bertanya? Oh iya, Bu, maksudnya ini bertanya, Bu. Yang berarti ini yang sisanya kan ini ada sisa. Terus yang sebelumnya tadi juga ada sisanya, Bu. Yang DY per DX, terus ini DX per DY. Apa itu nggak digabung aja ya, Bu? Nggak bisa ya, Bu? Yang mana? Yang sisa dari yang ini? Sisa dari yang formula kan, pertama sama ini DY per DX. Iya. Oke, yang ini sisanya DX per DY. Kan nilainya 1. Iya. Nah, itu dia kalau ada 4 variabel misalnya W, X, Y, Z, berarti kan DZ per DW, DZ per DX, dan DZ per DY. Bisa 3. Gitu ya. Kalau yang ini tadi kan hanya 2 variabel, X dan Y, makanya DY per DX saja ini bisa dicarinya. Nggak bisa yang lain lagi. Kalau yang 3 variabel itu bisa 2. Kalau 4 variabel bisa 3. Bisa 3 macam yang bisa dicari. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, kalau untuk turunan berarah dan gradien itu sama. Dikuatkan dulu konsep turunan fungsi 2 variabelnya. Insya Allah di turunan dan di turunan berarah dan gradiennya itu udah bisa mengikuti. Gitu. Silakan ada pertanyaan lagi atau enggak? Saya sambil absen ya. Stop presenting.
Muhammad Zain Ferry. Hadir, Bu. Ini. Alhamdulillah. Muhammad Fatan Ramayani. Hadir, Bu. Ahmad Setiadi. Hadir, Ibu. Riestri Rahmaning Tias. Hadir, Bu. Joshua Stevi Timothy. Hadir, Bu. Yusuf Malik Raharjo. Yusuf Malik Hadir, Raharjo. Bu. Elizer Nikel Budianto. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Bu. Hadir. Antonius Januario. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Romania Adelia. Hadir, Bu. Immanuel Rivaldi Rumintab. Immanuel. Gak ada. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Miftahul Akmal. Hadir, Bu. Ahdan Ahmad. Hadir, Bu. Tarisa Amalia. Hadir, Bu. Bidara Paraswati Putri. Hadir, Bu. Safina Maulida Fitriani. Hadir, Bu. Fajar Faizin. Fajar. Ada. From Eril Manurung. Hadir, Bu. Fauzi Nurabbani. Hadir, Bu. Mangaratua. Fajar hadir. Ya. Hadir, Mangaratua. Mangaratu hadir, Bu. Oke, Asami Anggraini. Hadir, Bu. Kevin Arianto. Hadir, Bu. Kevin. Ali Yahya. Hadir, Bu. Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Jabarista Tambah Tua. Hadir, Bu. Naufal Lutfi Rabbani. Hadir, Bu. Raihan R. Rahman. Hadir, Bu. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Bu. Siti Nurlita Anggraini.
Hadir, Bu. Maulana Fadlan, Hadir, Bu. Cut Ifatul Umnia, Hadir, Bu. Aritua Hutagalung, Hadir, Bu. Muhammad Sohibul Daksena, Hadir, Bu. Fariski Cornelius, Hadir, Bu. Ilham Jaya Pratama, Hadir, Bu. Terry Dodo Sibuya, Hadir, Bu. Terry Reza Marwesi, Axel Octavianus Sambu. Oke. Reza ada nggak? Mirna belum Ya, dipanggil, di Bu. Mirna. Iya, Bu. Oh, Mirna Yunika. Iya, Bu, betul. Terima kasih, Izin, Bu. Bu. Dewi Ya. Febrian belum dipanggil, Bu. Dewi Febrian. Masa? Iya, Bu. Reza ada Belum. nggak Reza? Reza masih hadir, Bu. Hadir, oke. Siapa tadi yang belum? Dewi Febrian, Bu. NIM-nya berapa NIM? 20 20 11 265, Bu. 2020 11 265. 265. Oke, Dwi Febrian Iya, hadir. Oke, hadir, Bu. siap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Sama-sama. Aksan, aduh.